Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Saskia Dunata, ada NIM 2418611. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi mengenai analisis dan visualisasi data pada data kanker di Denmark. Oke, langsung saja, yaitu yang pertama ada data positif kelenjar getah bening berdasarkan jenis kelamin. Grafik yang ditampilkan ini menunjukkan jumlah kasus positif kelenjar getah bening berdasarkan jenis kelamin. Pada sumbu horizontal terdapat dua kategori, yaitu ada male, laki-laki, dan female, yaitu perempuan. Sementara sumbu vertikal menampilkan jumlah kasus. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah penderita kelenjar getah bening pada laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Kolom laki-laki menunjukkan angka sekitar 7.544 kasus, sementara perempuan sebanyak 6.905 kasus. Berdasarkan visual ini, sudah dipastikan bahwa laki-laki lebih banyak terdiagnosis positif kelenjar getah bening dibandingkan dengan perempuan. Oke, kemudian pada grafik kedua yaitu ada data mengenai ID pasien berdasarkan wilayah di Denmark. Visualisasi yang ditampilkan merupakan grafik jenis donut chart yang menggambarkan jumlah pasien kanker berdasarkan wilayah di Denmark. Grafik ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang masing-masing memiliki 5 wilayah. Ada Midtjylland, Nordjylland, Zeeland, Hovedstaden, dan juga Zuid-Denmark. Setiap bagian menunjukkan jumlah pasien dari masing-masing wilayah beserta presentasinya terhadap total keseluruhan. Berdasarkan data, wilayah Midtjylland merupakan wilayah dengan pasien terbanyak, yaitu sebanyak 624 atau sekitar 20,8%. Disusul dengan wilayah Nordjylland yaitu sekitar 620 pasien, sekitar 20,7%. Kemudian selanjutnya wilayah Zeeland dengan total pasien 604 yaitu 20,13%. Selanjutnya ada wilayah Hovedstaden yaitu dengan pasien 581 yaitu sekitar 19,37%. Dan wilayah terendah yaitu ada di Zuid-Denmark dengan 570% dengan jumlah pasien 570 yaitu 19%. Kemudian jika dilihat dari angka tersebut, jumlah pasien di tiap wilayah tidak berbeda jauh sehingga dapat disimpulkan bahwa persebaran pasien kanker di kelima wilayah ini tergolong merata. Meskipun Midtjylland sedikit lebih tinggi, penggunaan warna yang berbeda pada masing-masing bagian juga sangat membantu dalam membedakan tiap wilayah, sehingga grafik ini efektif dalam menyampaikan perbandingan antar wilayah secara cepat, jelas, dan menarik secara visual. Selanjutnya ada visual ketiga, yaitu menampilkan visual data dalam bentuk line chart yang memperlihatkan jumlah pasien positif kelenjar getah bening berdasarkan status perokok. Pada sumbu horizontal terdapat 3 kategori status perokok, yaitu ada former, mantan perokok, current, orang yang sering merokok, dan juga never, orang yang tidak pernah merokok. Kemudian pada sumbu vertikal ditampilkan jumlah kasus positif yang berkisar antara 4.720 hingga 4.840. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah kasus terbanyak terdapat pada kelompok former dengan jumlah 4.836 pasien. Selanjutnya kelompok current dengan 4.830 pasien, dan yang paling sedikit adalah kelompok never yaitu 4.782 pasien. 4.782 pasien. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang pernah merokok maupun yang masih aktif merokok memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker kelenjar getah bening dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok sama sekali. Grafik garis ini juga memperlihatkan adanya penurunan jumlah kasus dari kelompok mantan perokok ke kelompok yang sering merokok, dan juga yang terakhir ke kelompok orang yang tidak pernah merokok.
Visualisasi ini cukup efektif dalam membantu pemahaman mengenai dampak kebiasaan merokok terhadap kemungkinan seseorang terkena kanker kelenjar getah bening. Meskipun selisih jumlah kasusnya tidak terlalu besar, tetapi tetap terlihat adanya keterkaitan antara status merokok dan jumlah yang menderita positif kelenjar getah bening. Kemudian pada grafik keempat, menampilkan visualisasi data sebuah pie chart atau grafik lingkaran yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah pemeriksaan kelenjar getah bening. Grafik ini membagi data berdasarkan 3 kategori pendapatan, yaitu ada low, rendah, high, tinggi, dan juga medium, sedang. Kategori low dengan warna biru, medium dengan warna ungu, dan juga high dengan warna hijau toska. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa setiap potongan lingkaran memiliki ukuran yang hampir sama besar, yang berarti distribusi jumlah pemeriksaan cukup merata di semua kelompok pendapatan. Masing-masing kategori menyumbang sekitar 33% dari total pemeriksaan. Sebagai contoh, pada kategori high tercatat sebanyak 9.644, yaitu sekitar 33,54% dari total. Begitu pula dengan kategori medium dan low, masing-masing memiliki jumlah pemeriksaan yang serupa, yaitu sekitar 10 ribuan atau 33%. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang tidak terlalu mempengaruhi frekuensi pemeriksaan kelenjar getah bening, karena jumlah pemeriksaan hampir sama di semua kelompok pendapatan. Visualisasi seperti ini membantu kita melihat pola pemeriksaan secara keseluruhan dengan cara yang mudah dipahami dan juga informatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.